Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fitria Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SDN 02 Balai Panjang, Kecamatan Laresa Gohalaban, Kabupaten 50 Kota. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tugas 1.2F eksplorasi konsep modul 1.2. Tugas A, pertanyaan pertama. Bagaimana Bapak Ibu memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia? Mengapa demikian? Bagian pertama terkait masalah cara kerja otak manusia. Diketahui bahwa otak manusia itu sesungguhnya masih dipengaruhi oleh 4 unsur otak lainnya, yakni otak luhur manusia, otak mamalia, otak primata, dan juga otak reptil atau batang otak. Hal inilah yang kemudian menjadikan sistem berpikir pada manusia terbagi menjadi sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Selanjutnya terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama terkait dengan kebutuhan bertahan hidup. Hal ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, keamanan, dan kesehatan. Kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, dan berbagi. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, diakui, dan didengar. Serta yang keempat, yaitu kebebasan. Yang dimaksud di sini adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bergembira, dan tertawa. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara, tahap pertama adalah wiraga, periode usia 0 sampai 8 tahun. Tahap ini disebut oleh Ki Hajar Dewantara sebagai taman indria, di mana di periode ini jasmani dan indera anak tumbuh sangat pesat. Tahap kedua yaitu wiraga wirama, periode 9 sampai 16 tahun. Pada periode ini anak mulai berkembang pikirannya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu wirama, periode 17 sampai 24 tahun. Di periode ini anak mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dengan sesama. Berikut terkait psikososial menurut Erik Erikson, di mana tahap pertama 0 sampai 1,5 tahun, dan dalam hal ini terkait kepercayaan versus ketidakpercayaan. Di tahap kedua 1,5 tahun sampai 3 tahun, yakni terkait otonomi versus rendah diri. Di tahap ketiga, usia 3 sampai 5 tahun, yakni terkait inisiatif versus rasa bersalah. Dan yang keempat, 5 sampai 12 tahun, perkembangan anak sudah mencapai produktivitas versus inferioritas. Kemudian tahap kelima, 12 hingga 18 tahun, yakni identitas versus kebingungan peran. Dan yang terakhir, di tahap ke-6, 18 hingga 40 tahun, terkait masalah keintiman versus isolasi. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertanyaan pertama adalah, apabila pendidik mampu memaksimalkan bagaimana cara berpikir otak anak dalam memberikan respon atau suatu hal yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan psikososialnya, maka proses perkembangan anak akan membentuk karakter positif sepanjang hidup, serta membuat diri anak menyadari nilai dirinya sebagai manusia, yakni individu maupun sebagai anggota masyarakat. Apabila semua unsur tersebut terwujud, maka anak dapat memiliki nilai-nilai hidup sebagai bekalnya di masa depan dalam mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Pertanyaan kedua, menurut Bapak atau Ibu, nilai-nilai apa saja yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Menurut saya, nilai-nilai yang perlu dikuatkan dan ditebalkan oleh seorang guru penggerak adalah
Yang pertama yakni berpihak pada murid. Seorang guru penggerak harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat dan karakteristiknya masing-masing. Yang kedua, reflektif. Bagaimana seorang guru penggerak mampu melakukan introspeksi diri agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, mandiri. Bagaimana seorang guru penggerak mampu mendorong kemampuan dirinya untuk bersifat yang baik. Selanjutnya adalah kolaboratif. Guru penggerak juga dituntut untuk mampu membangun hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang terakhir yakni inovatif. Bagaimana berpikir kreatif dan memiliki gagasan yang baru. Demikian video tugas saya kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.